Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, NIM 4521010. Saya di sini memenuhi salah satu tugas tengah semester dengan mata kuliah Teologi Islam Klasik dengan materi aliran Mu'tazilah. Baik, sebelumnya kita lihat dari pengertian Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata kerja, yaitu itazala ya'tazilu, yang berarti berpisah atau memisahkan. Maksud dari kata berpisah atau memisahkan yaitu menjauh atau menjauhkan diri. Di sini saya akan menjelaskan siapa yang menjauhkan diri dan siapa yang dijauhkan. Mari kita lihat sejarahnya kembali. Pada tahun sekitar 700 Masehi, terdapat di kota Irak ada sebuah pengajian di Masjid Al-Basrah yang dipimpin oleh Hasan Al-Basri yang mempunyai salah satu murid yang bernama Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ini termasuk murid yang paling aktif dalam pengajian tersebut. Jadi, di pengajian tersebut ada salah satu muridnya bertanya kepada sang guru, apa hukumnya orang mukmin melakukan dosa besar? Bagi aliran Khawarij, orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir. Sedangkan bagi Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar itu masih dikatakan mukmin. Setelah mendengarkan pertanyaan dari salah satu muridnya, sang guru menjawab. Gurunya berkata, orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dikatakan mukmin. Dan Wasil bin Atta mengatakan dia tidak setuju karena baginya orang yang melakukan dosa besar itu tidaklah kafir dan tidaklah mukmin. Mereka berada di antara keduanya. Kemudian Wasil berdiri dan meninggalkan pengajian tersebut. Karena berbeda pendapat, Wasil bin Atta keluar dari pengajian tersebut. Ia mulai mengembangkan pendapat dia sendiri. Dan dari situlah aliran Mu'tazilah muncul karena sang muridnya yaitu Wasil bin Atta tadi keluar dari pengajian gurunya yaitu Al-Basri, Hasan Al-Basri. Setelah lahirnya aliran Mu'tazilah dan timbullah sekte-sekte. Yang pertama, sekte Wasiliyah. Pengikut ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan dari akal. Dengan akal, kita menggunakan akal untuk melihat sesuatu, mulai dari mengetahui tentang Tuhan. Itu berfokus kepada akal. Bagi mereka, wahyu hanyalah pendukung bagi mereka berpikir. Yang kedua yaitu sekte Hadziliyah. Bagi mereka, Tuhan itu tidak mempunyai tempat, ia hanya menghendakinya. Maksudnya yaitu Tuhan itu tidak ada di bumi dan tidak ada di langit. Ia hanya sekedar menciptakan manusia, hanya sekedar menciptakan. Dan yang ketiga yaitu sekte Nazamiyah. Bagi mereka Allah itu tidak menciptakan keburukan dan kemaksiatan. Karena tidak mungkin Tuhan itu menyuruh kita untuk melakukan keburukan atau kejahatan. Jadi aliran ini berpendapat tidak mungkin Allah itu melakukan atau menyuruh kita untuk melakukan keburukan dan kejelekan. Sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak Allah sukai. Yang keempat yaitu yang terakhir, sekte Jubaiyah. Pengikut ini mengakui adanya keinginan dari makhluk dan keinginan itu tidak mempunyai tempat. Karena Allah dikatakan maha berkehendak untuk mengagungkannya. Setelah sekte-sekte Mu'tazilah, timbullah prinsip-prinsip dan aliran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu tauhid, menyucikan Tuhan dengan sebenarnya tanpa disertai unsur itu menyerupai terhadap makhluknya. Maksudnya kita tidak boleh mengatakan Tuhan itu sama dengan ini, sama dengan bulan, sama dengan bumi, sama dengan ini, sama dengan ciptakannya. Karena tidak mungkin
Tuhan itu sama dengan ciptaannya. Yang kedua yaitu al-adl atau keadilan. Bagi mereka, keadilan itu terletak di atas keimanan manusia oleh perbuatan dan kemauan sendiri, bukan dari kemauan Allah. Maksudnya, baik buruk yang kita lakukan itu tergantung dengan diri kita sendiri, bukan Allah yang menghendakinya. Tuhan itu memang menciptakan baik dan buruk, walaupun orang yang melakukan buruk itu Allah tidak menyukai. Tapi siapa yang mengarahkan baik dan buruk itu tergantung dengan diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu al-wa'ad al-wahid, janji dan ancaman. Yaitu Allah tidak akan mengingkari janjinya karena berbohong itu sifat yang buruk. Maksudnya, di saat Allah berjanji, orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula, atau akan mendapatkan kebahagiaan jika dia dengan tulus. Contohnya, Allah menjanjikan siapa yang mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya akan mendapatkan surga. Itu contohnya. Allah tidak akan mengingkari, karena mengingkari janjinya itu adalah sifat yang buruk. Tidak mungkin Allah itu melakukan sifat yang buruk. Yang keempat yaitu al-manzilah bainal al-manzilatin, yaitu kedudukan antara dua tempat. Yaitu bagi Mu'tazilah, pelaku dosa besar dan dihukum yang layak diterimanya. Karena pelaku dosa besar tidak disebut orang mukmin dan tidak disebut orang kafir. Tetapi mereka diberi hukuman mendapat yaitu yang ketiga, yaitu fasik. Yang terakhir yaitu al-amr bin al-ma'ruf, al-nahyan al-munkar, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bagi mereka, perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat kalau dapat cukup dengan seruan, tidak perlu dengan kekerasan. Dan yang poin terakhir yaitu rasionalisme Mu'tazilah. Mereka berpendapat yaitu mempunyai kekuatan untuk melihat sumber-sumber pengetahuan itu menggunakan akal atau rasio. Saat mereka melihat alam semesta atau fenomena alam di dunia ini, yang pertama itu adalah dengan akal terutama, bukan dari wahyu. Kesimpulannya yaitu akal bisa mengetahui adanya Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan adanya Tuhan, baik buruk dan mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Maksudnya, di saat kita belum mempunyai wahyu atau belum mempunyai agama, dengan rasio kita bisa berpikir, jika kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Jika kita melakukan keburukan, maka kita akan mendapat keburukan. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.